Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, sebelum mulai, perlu kami sampaikan dulu nih, konten yang jadi dasar diskusi kita kali ini asalnya dari kanal YouTube Artificial Enlightenment. Betul. Hari ini kita mau coba menyelami sebuah gagasan yang cukup fundamental ya, restorasi konstitusional Indonesia. Ini bukan sekedar usulan perubahan biasa gitu aja, tapi lebih kayak rancangan untuk menata ulang negara kita. Caranya dengan menggali lagi apa yang dianggap sebagai akar spiritual dan budaya Nusantara. Khususnya ya, konsep Pancasila Adhyatmika dan filosofi kuno Tritangtu. Nah, itu dia. Kami tahu Anda pasti tertarik nih. Pengen paham lebih dalam soal potensi perubahan ini. Apa sih dasarnya? Terus kerangka kerjanya kayak gimana? Iya, jadi pembahasan kita kali ini itu mengupas sebuah proposal. Proposal ini bisa dibilang lahir dari sebuah keprihatinan lah ya, terhadap apa yang banyak dirasakan sebagai krisis legitimasi. Krisis legitimasi ya? Betul. Nah, solusi yang ditawarkan itu bukan tambal sulam, bukan perbaikan sebagian-sebagian, tapi lebih ke restrukturisasi mendasar negara. Mencoba menyatukan lagi kearifan masa lalu dengan tantangan zaman sekarang. Intinya sih bangun ulang dari fondasi. Oke. Mari kita mulai dari akarnya deh. Ada satu tokoh yang disebut dalam materi ini yang dianggap kunci untuk paham dimensi spiritual Pancasila. Namanya Mei Kartawinata. Kita nggak akan bahas biografi lengkapnya ya, tapi perannya ini penting. Karena beliau ini memahami Pancasila dari sisi spiritualnya, yang dulu disebut Pancasila Dasar Salira, nah sekarang lebih dikenal sebagai Pancasila Adhyatmika. Dan disebutkan juga kan diskusinya dengan Soekarno soal ini tuh udah ada sejak awal 1920-an, jauh sebelum kemerdekaan. Betul, dan katanya terkait juga dengan momen perumusan Pancasila itu sendiri. Ada istilah bisikan ahli bahasa gitu ya, yang Soekarno sebut, tapi Mei Kartawinata sendiri nggak mau disebut namanya. Nah, yang jadi fokus utama di sini sebenarnya gagasan Pancasila Adhyatmika itu sendiri. Seperti yang dijelaskan di proposal ini ya. Jadi Pancasila itu dilihat bukan cuma dasar negara atau jargon politik. Bukan sekadar slogan ya? Bukan, tapi lebih sebagai panduan spiritual yang hidup, yang membentuk karakter dan moral bangsa. Ada interpretasi spiritualnya nih untuk tiap sila. Oh menarik, gimana tuh rinciannya? Oke, pertama ketuhanan ini ditafsirkan lebih luas dari sekedar agama formal. Lebih ke kesadaran akan adanya, kesadaran universal gitu. Sumber segalanya. Ada konsep aku adalah kamu di level terdalam. Nah, ini jadi dasar etika universal. Jadi melampaui sekat-sekat agama ya? Kurang lebih begitu. Lalu kemanusiaan. Ini menekankan standar adab, integritas yang tinggi, pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban. Ada juga penekanan pada gotong royong, mungkin sebagai koreksi buat individualisme yang berlebihan. Oke, lanjut sila ketiga. Persatuan, ini didorong oleh konsep kebangsaan asli, bertumpu pada pilar-pilar budaya kita, bahasa, tatanan sosial, seni, dan seterusnya. Juga semangat Sumpah Pemuda. Jadi, kebijakan negara itu harusnya memperkuat akar budaya ini. Jadi persatuan yang berbasis budaya asli ya? Bisa jadi ke arah sana. Proposal ini mengusulkan kembali ke musyawarah mufakat. Tapi yang memimpin musyawarah itu adalah hikmah kebijaksanaan. Artinya, keputusan diambil oleh orang-orang yang teruji integritas dan kapasitasnya, bukan sekedar suara terbanyak atau perwakilan partai. Wah, ini perubahan besar di konsep kerakyatan. Terakhir, keadilan sosial. Keadilan sosial. Tujuannya ini jangka panjang banget. Menjadikan Indonesia yang adil dan berdaulat itu sebagai pelopor lah. Pelopor bagi peradaban dunia yang lebih baik. Cita-citanya tinggi. Jadi kelima sila ini diberi makna spiritual yang dalam ya, yang kemudian jadi semacam fondasi moral dan karakter bangsa gitu. Lalu gimana nih nyambungnya dengan kearifan Nusantara lain yang diangkat? Tadi disebut Tritangtu. Nah, proposal ini mencoba menghidupkan lagi konsep Tritangtu, tapi berdasarkan pemetaan yang diklaim otentik ya dari naskah-naskah kuno. Naskah apa tuh? Seperti Sangyang Siksa Kandang Karesian dan fragmen Carita Parahyangan. Penting nih, ini bukan sekadar ganti istilah trias politika ya. Bukan cuma ganti nama eksekutif, legislatif, yudikatif. Oh, bukan cuma ganti baju istilah aja? Bukan. Konsep Tritangtu ini membagi kepemimpinan negara jadi 3 pilar. Tapi nggak cuma fungsinya, tapi juga ada watak idealnya masing-masing. Watak ideal? Gimana tuh maksud? Jadi gini, pertama, resi.
Ini pilar yudikatif dan spiritual. Esensinya itu hadap, artinya akal, budi, kebijaksanaan. Watak idealnya digambarkan kayak ngagurat cai, menggores air. Artinya adil, menenangkan, membawa kejernihan, pencerahan. Mereka itu penjaga hukum, penjaga nilai, penjaga dharma. Oke. Terus yang kedua? Kedua, Rama. Ini pilar legislatif dan keterwakilan sosial. Esensinya sabda, ucapan, suara rakyat. Watak idealnya ngagurat lemah, menggores tanah. Artinya kokoh, stabil, menjadi fondasi bagi aspirasi masyarakat, penyambung lidah rakyat, gitu. Paham. Yang terakhir berarti? Ketiga, perbu atau ratu. Ini pilar eksekutif, pelaksana kedaulatan. Esensinya bayu, kekuatan untuk bertindak. Watak idealnya ngagurat batu, menggores batu. Ngagurat batu? Teguh ya berarti? Betul, teguh, konsisten dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi, kelihatan kan bedanya? Bukan cuma soal apa tugasnya, tapi juga bagaimana karakter idealnya. Menarik banget. Jadi penekanannya nggak cuma di pembagian fungsi kekuasaan, tapi juga pada karakter atau watak ideal yang diharapkan dari para pemangkunya di tiap pilar. Dan itu digali dari filosofi asli Nusantara. Tujuannya mungkin biar legitimasinya lebih kuat dari dalam ya. Tepat sekali. Upaya membangun sistem yang legitimasinya itu bersumber dari nilai-nilai budaya dan spiritual bangsa sendiri. Bukan sekedar impor konsep dari luar. Nah, ini dia nih. Setelah kita paham landasan filosofisnya, Pancasila Adiatmika dan Tritangtu tadi, yuk kita masuk ke jantung proposalnya. Restorasi Konstitusional Indonesia 2.0. Tadi kan disebut tujuannya mengatasi krisis legitimasi, terus soal kedaulatan rakyat yang katanya terpinggirkan oleh oligarki, sama kegagalan sistem perwakilan. Nah, gimana arsitektur negara baru yang diusulkan ini menjawab itu semua? Oke, jadi proposal ini merancang arsitektur negara baru, itu ada 4 pilar utama. Semuanya ini ngakarnya ya ke Pancasila Adiatmika dan Tritangtu otentik yang tadi kita bahas. 4 pilar ya? Apa aja tuh? Pilar pertama adalah kedaulatan rakyat sebagai hakim tertinggi. Nah, ini mengubah peran rakyat secara fundamental. Mengubahnya gimana? Rakyat nggak cuma milih 5 tahun sekali gitu? Betul. Ada 2 instrumen utama yang diusulkan. Pertama, namanya RAHN. Singkatan dari Referendum Arah Haluan Negara. Referendum arah haluan negara? Iya. Jadi setiap kebijakan strategis jangka panjang yang nantinya dirumuskan oleh lembaga legislatif baru, itu wajib disahkan lewat referendum nasional. Sifatnya mengikat. Wajib ya? Wajib. Jadi rakyat secara langsung jadi penentu arah bangsa, bukan cuma pasrah sama wakilnya. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua? Yang kedua namanya VGW. Veto gugat warga. Ini kayak senjata konstitusional buat rakyat. Buat apa? Buat ngawasin dan ngoreksi langsung. Ngoreksi langsung. Maksudnya gimana? Jadi, kalau ada dukungan jumlah tertentu dari warga, mereka bisa memicu referendum. Misalnya untuk memberhentikan pejabat publik yang dianggap bermasalah, itu recall. Atau bisa juga untuk membatalkan undang-undang yang dianggap merugikan. Wah, ini kedengerannya ngasih kekuatan besar banget ya ke warga. Tapi gimana cara mencegah mekanisme ini disalahgunakan? Misalnya oleh kelompok kepentingan tertentu buat gangguin pemerintah terus, atau memaksakan kehendak mayoritas ke minoritas? Pertanyaan bagus. Proposal ini sadar betul risiko itu. Makanya ada beberapa lapis pengaman yang diusulkan. Prinsipnya ada 3. 3 lapis pengaman? Apa aja tuh? Pertama, ambang batas yang masuk akal. Jadi, untuk memicu referendum VGW, perlu dukungan persentase pemilih yang signifikan. Jumlahnya beda-beda tergantung isunya. Misalnya buat recall presiden mungkin lebih tinggi daripada buat batalin UU biasa. Ini buat nyaring isu yang nggak penting-penting amat lah. Oke, ambang batas. Terus? Kedua, verifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelum referendumnya digelar, MK harus periksa dulu keabsahan gugatannya. Sah nggak nih? Sesuai aturan main nggak? Ini buat cegah manipulasi. Verifikasi MK. Yang ketiga? Ketiga, ada periode jeda. Jadi isu atau pejabat yang sama nggak bisa digugat terus-terusan. Ada jeda waktu tertentu, misalnya 3 tahun gitu, biar ada stabilitas. Nggak jadi ajang political harassment terus. Oke. Terus satu lagi nih, soal pendanaan kampanye pas referendum gimana? Nanti yang punya modal besar bisa mendominasi opini publik dong. Nah, ini juga dipikirkan. Diusulkan sistem pembiayaan demokrasi langsung oleh negara. Dibiayai negara? Iya. Artinya, dana publik disediain secara berimbang buat kampanye pihak yang pro sama yang kontra dalam referendum itu. Donasi swasta dibatasi ketat banget.
Akses ke media juga diatur biar setara, diawasi KPI atau Dewan Pers gitu. Oh, jadi tujuannya biar pertarungan gagasan ya, bukan adu kuat modal. Tepat. Itu pilar pertama, fokusnya di kedaulatan aktif rakyat. Oke, menarik banget pilar pertama ini. Lanjut ke pilar kedua. Pilar kedua adalah kepemimpinan meritokratis berdasarkan watak dan kompetensi. Nah, ini mungkin salah satu perubahan paling radikal. Radikal gimana? Mengganti sistem pemilihan umum yang basisnya popularitas, terutama buat jabatan-jabatan kunci nasional ya, diganti sama sistem seleksi. Seleksinya berbasis meritokrasi yang objektif. Meritokrasi? Maksudnya berdasarkan prestasi dan kemampuan gitu? Betul. Tapi nggak cuma kompetensi teknis aja yang diukur, tapi juga kesesuaian watak orang itu dengan peran yang mau diemban. Nah, ukurannya merujuk ke karakter ideal Tritangtu yang tadi kita bahas. Oh, jadi watak Risi, Rama, Prabu itu jadi kriteria seleksi juga? Iya, jadi bagian dari penilaian. Nah, ada 2 jalur nih untuk masuk ke sistem kepemimpinan ini. 2 jalur? Pertama, jalur prestasi. Ini buat mereka yang punya rekam jejak kontribusi nyata di berbagai bidang kehidupan bangsa. Seni, ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, macam-macam. Jadi semacam bangsawan fungsional, tapi bukan karena warisan ya, tapi karena prestasi. Oke, jalur prestasi. Yang kedua? Kedua, jalur aspirasi publik. Jadi individu yang dianggap cakap oleh masyarakat itu bisa dicalonkan kalau dapat dukungan petisi publik yang signifikan. Ini penting buat jaga sistemnya nggak tertutup, nggak jadi menara gading. Jadi ada jalur dari bawah juga ya. Nah, terus siapa yang melakukan seleksi ini? Gimana mastiin objektivitasnya? Terus gimana biar ini nggak malah melahirkan kelompok elit baru yang ya jauh dari masyarakat? Seleksinya dilakukan oleh lembaga baru yang independen, namanya Dewan Tripartit Independen. Isinya perwakilan dari unsur akademis, budaya, sama ilmiah teknologi. Dewan Tripartit Independen, oke. Mereka ini pakai kerangka penilaian ganda, mengukur kompetensi, kemampuan analisis, visi, keahlian teknis gitu pakai assessment center, evaluasi 360 derajat, macam-macam lah. Dan juga ngukur watak. Watak tadi ya? Integritas, kejujuran gitu? Betul, integritas, jujur, adil, peri kemanusiaan itu ada primer universalnya, plus karakter spesifik sesuai pilar Tritangtu. Kebijaksanaan untuk Resi, keteguhan untuk Ratu, kepedulian sosial buat Rama. Pakainya nanti asesmen psikometrik yang open source gitu. Wah, kompleks juga ya penilaiannya? Iya. Nah, untuk mencegah elitisme tadi, jalur aspirasi publik itu penting. Ditambah lagi ada mekanisme akuntabilitas dan pengawasan lain yang nanti kita bahas. Tujuannya jelas, memutus siklus dominasi elit partai politik dan oligarki finansial dalam menentukan siapa yang mimpin negara ini. Jadi, sistem seleksi pemimpin ini benar-benar membalik logika pemilu biasa ya? Oke, sekarang pilar ketiga, restrukturisasi lembaga negaranya sendiri sesuai Tritangtu. Gimana tuh? Nah, pilar ketiga ini, struktur negara Tritangtu yang disempurnakan. Di sini terjadi perombakan institusi besar-besaran, menyelaraskan fungsi lembaga dengan filosofi Tritangtu otentik tadi. Dan yang penting banget, menghilangkan peran sentral partai politik di lembaga-lembaga utama negara. Wah, peran parpol dihilangkan. Di lembaga mana aja tuh? Di lembaga inti. Jadi gini rinciannya. Pertama, pilar yudikatif Resi itu diwujudkan dalam Mahkamah Konstitusi MK yang diperkuat. Kewenangannya diperluas. Bisa nguji semua produk hukum, termasuk arah haluan negara dari legislatif tadi. Jadi MK ini benteng penjaga konstitusi terakhir. Seleksi hakimnya juga dibuat sangat ketat, melibatkan berbagai unsur. Oke, MK diperkuat. Lalu eksekutifnya? Kedua, eksekutif, Ratu, itu presiden. Nah, cara pemilihannya berubah total. Presiden dan wakil presiden itu tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Nggak dipilih langsung, terus gimana? Dipilihnya oleh dan dari anggota lembaga legislatif baru, namanya MMN nanti. Anggota MMN ini kan hasil seleksi ketat Dewan Tripartit tadi, jadi fokus pemilihannya lebih ke kapasitas kepemimpinan dan pemahaman soal arah haluan negara. Akuntabilitas presidennya jadi ganda, ke MMN soal pelaksanaan haluan negara dan ke rakyat langsung lewat mekanisme VGW tadi. Bisa di-recall rakyat ya berarti. Lalu legislatifnya, katanya tadi namanya MMN. Betul. Ketiga, pilar legislatif, Rama. Ini diwujudkan dalam lembaga baru namanya Majelis Musyawarah Nasional, MMN. Lembaga ini menggantikan total fungsi MPR, DPR, dan DPD yang sekarang. Gantiin semua.
MPR, DPR, DPD nggak ada lagi. Iya, diganti MMN. Ini mengakhiri era parlemen yang didominasi fraksi-fraksi partai politik. Anggota MMN ini adalah individu-individu unggul tapi non-partisan. Mereka yang lolos seleksi Dewan Tripartit tadi. Ahli, teknokrat, budayawan, negarawan. Mereka ini representasi orang bijak atau si Rama tadi. Fungsi utamanya merumuskan arah haluan negara yang nanti disahkan rakyat lewat rahan tadi. Selain itu, ia membuat undang-undang yang juga bisa dibatalkan rakyat lewat VGW. Harapannya ini bisa mengakhiri politik transaksional dan menciptakan akuntabilitas yang lebih jelas, langsung ke rakyat. Perubahan yang sangat-sangat mendasar ya ini. Terutama soal peran partai politik yang dihilangkan dari rekrutmen kepemimpinan nasional dan lembaga legislatif. Nah terus pilar keempat. Di zaman sekarang kan nggak mungkin lepas dari teknologi ya? Tentu saja. Pilar keempat adalah negara hibrida digital. Teknologi sebagai penegak integritas. Jadi proposal ini mengintegrasikan teknologi, utamanya kecerdasan buatan atau AI. Tapi ditekankan, AI ini sebagai alat bantu. Alat bantu ya, bukan pengganti manusia. Betul, bukan pengganti peran manusia. Tujuannya untuk memperkuat prinsip-prinsip restorasi tadi. Contohnya nih, AI bisa bantu verifikasi data VGW dan usulan jalur aspirasi biar cepat, akurat, bisa dianalisis sebarannya. Oke, verifikasi data. Apalagi? AI juga bisa dipakai buat menganalisis aspirasi publik yang masuk lewat banyak kanal. Misalnya ada platform musyawarah digital gitu. AI bisa bantu MMN paham isu prioritas masyarakat, sentimennya gimana. Selain itu, AI juga bisa bantu proses awal seleksi kandidat oleh Dewan Tripartit tadi. Bantu seleksi, maksudnya? Ya, untuk penyaringan awal berbasis kompetensi. Harapannya bisa mengurangi bias manusiawi dalam proses seleksi awal. Nah, kalau udah pakai AI gini, selalu muncul pertanyaan soal etika dan risiko. Misalnya bias algoritma atau pengawasan yang berlebihan. Gimana proposal ini ngatasinnya? Kesadaran soal risiko ini ada kok dalam proposalnya. Makanya ditekankan pentingnya kerangka etika dan pengawasan AI yang kuat. Diusulkan ada badan pengawas independen khusus buat AI ini. Badan pengawas AI ya? Iya, dan yang paling penting nih, ada usulan mandat konstitusional untuk audit bias algoritmik secara berkala. Auditnya harus dilakukan pihak ketiga yang independen. Audit bias AI masuk konstitusi? Ya, itu usulannya. Audit ini wajib periksa apakah AI yang dipakai, misalnya buat rekrutmen atau analisis opini publik tadi, itu mengandung bias yang merugikan kelompok tertentu. Misalnya bias gender, etnis, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Ini upaya serius memasukkan jaminan anti-diskriminasi algoritmik ke level konstitusi. Ditambah lagi tentu saja perlindungan data pribadi yang ketat. Oke, jadi teknologinya dimanfaatkan, tapi ada pagar etika dan pengawasan yang jelas. Proposal ini sekilas nyebut juga soal protokol transisi darurat kalau diperlukan. Bisa dijelasin dikit nggak tujuannya apa? Oh ya, intinya sih itu disiapkan kalau kondisi negara dianggap sangat mendesak banget. Ada mekanisme darurat yang diusulkan buat mempercepat proses menuju referendum konstitusional tadi. Mekanisme daruratnya gimana? Ya, melibatkan pembekuan sementara lembaga-lembaga politik yang ada sekarang, terus dibentuk komite transisi yang isinya teknokrat, sama ada dewan pengawas dari tokoh-tokoh bangsa. Fokusnya ke stabilitas dan dialog kebangsaan dalam waktu singkat. Misalnya, targetnya kurang dari 90 hari gitu untuk menuju referendum. Tapi ini skenario jika memang sangat diperlukan aja ya. Oke, skenario darurat. Nah, pertanyaan penting lagi nih. Apakah proposal ini juga udah coba mikirin potensi, kelemahan, atau resiko dari sistem baru yang diusulkannya sendiri? Semacam stress testing gitu. Iya, ada bagian khusus yang ngebahas analisis kritis dan mitigasi resiko. Jadi proposal ini mengakui kemungkinan munculnya masalah baru. Misalnya, MMN jadi terlalu elit, terlalu jauh dari rakyat. Atau potensi macet deadlock antar pilar Tritangtu. Atau penyalahgunaan VGW oleh kelompok populis buat tirani mayoritas. Bisa juga muncul faksi-faksi terselubung ya di MMN, walau katanya non-partisan. Betul. Atau masalah kesenjangan digital dalam partisipasi warga. Nah, untuk setiap potensi risiko ini, diajukan juga langkah-langkah mitigasinya. Contohnya gimana mitigasinya? Misalnya, buat cegah MMN jadi elit, ya jalur aspirasi publik tadi diperkuat,
Ada kewajiban dengar pendapat publik secara rutin, ada batas masa jabatan juga. Buat melindungi minoritas dari potensi tirani mayoritas via VGW, ada klausa dalam konstitusi yang nggak bisa diubah, Eternity Clause, yang melindungi nilai dasar Pancasila dan hak-hak fundamental. Itu nggak bisa diubah lewat referendum. Jadi ada yang dikunci ya? Iya, terus buat kesenjangan digital, ya komitmen untuk partisipasi hibrida, online dan offline harus jalan bareng. Plus program literasi digital buat masyarakat. Macam-macam lah mitigasinya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih untuk Anda, pendengar kami. Ini adalah sebuah proposal restrukturisasi negara yang, sangat mendasar ya. Akarnya digali dari interpretasi spiritual Pancasila yang disebut Atyatmika dan filosofi kepemimpinan asli Nusantara, yaitu Tritangtu Otentik. Betul. Tujuannya jelas, mengembalikan kedaulatan secara nyata ke tangan rakyat, pakai mekanisme kayak referendum buat arah negara RAN dan veto dari warga VGW. Terus, membangun kepemimpinan nasionalnya lewat seleksi berbasis kompetensi dan watak atau meritokrasi, bukan lagi soal popularitas elektoral semata. Struktur lembaga negaranya juga dirombak total. Ada MMN, presiden yang dipilih MMN, dan MK yang diperkuat. Dominasi partai politik di lembaga inti ini dihilangkan, dan semua ini didukung pemanfaatan teknologi, tapi diklaim beretika dan diawasi ketat. Jadi, sebuah desain ulang yang komprehensif, khususnya soal dominasi oligarki. Mencoba bikin sintesis gitu, antara kearifan leluhur sebagai jiwa negara, terus arsitektur kelembagaan yang meritokratis dan berdaulat sebagai raganya, plus teknologi yang etis sebagai sistem sarafnya. Jiwa, raga, dan sistem saraf ya? Tapi, ini penting juga dicatat, sebagaimana disebut di penutup proposal itu sendiri, konsep restorasi ini meskipun kelihatannya udah dirancang detail banget ya, pada akhirnya tetap dianggap sebagai sebuah draft awal, draft yang membutuhkan penyempurnaan. Oh, jadi ini belum final ya? Dianggapnya begitu oleh pembuatnya. Ini dilihat sebagai sebuah undangan terbuka, sebuah panggilan lah kepada seluruh elemen bangsa yang peduli sama masa depan negara dan rakyatnya untuk ikut terlibat aktif, mengkritisi, memperbaiki, menyempurnakan bareng-bareng. Semacam panggilan untuk kelahiran kembali, mungkin bisa dibilang gitu. Sebuah panggilan untuk menyempurnakan bersama. Jadi ini sebuah gagasan yang sangat mendasar ya untuk kita renungkan. Nah, sebagai penutup, kami mungkin ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk dipikirkan. Silakan. Menurut Anda, mungkinkah perpaduan antara kearifan leluhur seperti Pancasila Adyatmika dan Tritangtu ini dengan mekanisme modern kayak demokrasi langsung dan meritokrasi yang didukung teknologi, itu bisa jadi jawaban atas krisis legitimasi yang mungkin kita rasakan saat ini? Atau sebaliknya, adakah sisi-sisi lain atau risiko-risiko yang justru perlu kita waspadai lebih jauh lagi dari model restorasi yang diusulkan ini? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.